Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari buku Bupena jilid 5D tema 9 yang berjudul Benda-benda di sekitar kita. Tapi sebelumnya terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu nonton iklannya. Jangan di-skip-skip ya. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 172. Di halaman 172 ini ada latihan soal subtema yang ketiga. Kerjakan soal-soal berikut, dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, berikut yang termasuk unsur dalam sebuah iklan elektronik dalam media radio adalah, jawabnya yang C, disampaikan dalam bentuk audio. Nomor 2, contoh iklan layanan masyarakat adalah, banyak ya adik-adik contohnya. Salah satunya adalah iklan keluarga berencana atau disingkat KB. Kemudian iklan keselamatan dalam berkendara. Satu lagi contoh adalah iklan hemat listrik. Nomor 3, kalimat yang digunakan dalam iklan harus bersifat persuasif. Artinya adalah mengajak seseorang agar tertarik dengan produk yang diiklankan. Nomor 4, tuliskan ciri-ciri iklan elektronik dalam media radio. Ciri-ciri iklan elektronik radio yang pertama adalah iklan berupa rekaman suara atau penyiar yang menyampaikan produk yang diiklankan. Seperti biasa ya adik-adik ya, jika saya membacanya terlalu cepat, silakan adik-adik stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Tulislah keunggulan dari iklan elektronik dalam media televisi. Keunggulan ya adik-adik ya. Salah satu keunggulannya adalah ini adik-adik, dapat menjangkau seluruh pelosok negeri. Kita lanjut ke materi IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nomor 1, perhatikan tabel berikut. Nama zatnya 1 karbon, 2 karbon dioksida, 3 asam cuka, 4 emas murni, 5 air cuka, 6 oksigen. Pertanyaannya, kelompok unsur dan senyawa secara berurutan adalah jawabnya yang C. Kalau unsur adalah 1, 4, 6, yaitu karbon, emas murni, dan oksigen. Sedangkan yang senyawa adalah 2, 3, 5, yaitu karbon dioksida, asam cuka, dan air cuka. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, campuran yang tidak menyisakan endapan pada bagian dasarnya dan tercampur sempurna dinamakan. Kalau dia tercampur sempurna, namanya adalah campuran homogen. Nomor 3. Air yang bercampur tepung tapioka sesaat terlalu sempurna, tetapi setelah didiamkan selama 10 menit, muncul endapan tepung pada bagian dasar gelas. Hal ini menunjukkan campuran tersebut adalah jawabnya campuran heterogen. Campuran heterogen. Lanjut ke nomor 4. Bagaimana hasil dari campuran air hangat dengan gula pasir? Jelaskan. Jawabnya, campuran terlarut dengan sempurna dan tidak menyisakan endapan di dasarnya. Jadi, kalau air hangat dengan gula dicampur adik-adik, yang akan terjadi adalah campuran gulanya tadi akan terlarut dengan sempurna dan tidak menyisakan endapan di dasarnya. Nomor 5. Tuliskan contoh campuran homogen dan heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Yang campuran homogen terlebih dahulu ya, dari contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah air sirup,
air gula, dan air garam. Sementara contoh campuran heterogen dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kopi susu, sayur sup, bubur kacang hijau, rujak, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke pelajaran IPS nomor 1. Pak Rudi mempunyai peternakan ulat sutra. Ulat sutra dibudidayakan untuk diambil benangnya. Pak Rudi menjual benang sutra kepada pemilik industri pakaian. Berdasarkan kegiatan ekonominya, Pak Rudi disebut sebagai jawabnya adalah yang A, produsen. Lanjut ke nomor 2, jenis usaha jasa mengutamakan jawabnya adalah A, keahlian. Nomor 3, menanam padi di sawah termasuk jenis usaha di bidang, jawabnya adalah pertanian. Nomor 4, tukang cukur rambut adalah contoh usaha di bidang, pasti adik-adik udah tahu ya, jawabannya adalah jasa. Nomor 5, tuliskan contoh sikap menghargai usaha orang lain yang sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya banyak ya adik-adik ya. Contohnya adalah mengucapkan terima kasih, tidak merendahkan usaha orang lain, membayar barang yang sudah dibeli, dan memberi pujian. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya jika saya membacanya terlalu cepat. Kita lanjutkan ke bidang studi PPKN. Nomor 1, contoh kegiatan yang mencerminkan kerukunan di lingkungan masyarakat adalah kegiatan gotong royong, musyawarah, kerja bakti, ronda malam, dan masih banyak lagi. Saya ulangi, kegiatan gotong royong, musyawarah, ronda malam, dan kerja bakti. Lanjut ke nomor 2, kenyamanan hidup dalam masyarakat perlu kita, jawabnya adalah jaga dan kembangkan, atau lestarikan juga boleh. Kalau di sini saya menjawabnya jaga dan kembangkan. Lanjut ke nomor 3, mengapa kerukunan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat? Jawabnya adalah agar masyarakat dapat hidup dengan harmonis, aman, tenteram, dan damai. Kita lanjutkan ke nomor 4. Jelaskan cara kita menghadapi berbagai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Caranya adalah dengan menumbuhkan sikap saling menghargai, saling menghormati, toleransi, dan menghindari perselisihan. Nomor 5. Tuliskan contoh usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Jawabnya adalah melakukan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Sumpah Pemuda. Itu adalah contoh. Sudah ya adik-adik, kita lanjutkan ke SPDP pelajaran yang terakhir. Nomor 1, berikut yang merupakan karya seni rupa 2 dimensi adalah jawabnya yang C, kain batik. Sementara yang ukiran kayu, gerabah, dan relief candi itu adalah karya seni 3 dimensi. Jadi jawabnya adalah yang C, saya ulangi, kain batik. Kita lanjutkan ke nomor 2, kunyit merupakan bahan alam yang biasa digunakan untuk pembuatan pewarna, yaitu berwarna apa adik-adik? Yang berwarna C, kuning. Nomor 3, gambar batik berikut menggunakan teknik membatik jumputan. Artinya, batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Nomor 4, tuliskan fungsi alat dan bahan berikut saat membuat batik. Yang A, kelereng, kerikil, uang koin gunanya untuk apa? Jawabnya adalah ini. Untuk bahan pengisi
untuk membantu terciptanya suatu motif. Kalau terlalu cepat silahkan di stop dulu ya adik-adik videonya. Yang B, karet gelang dan tali rafia untuk apa? Jawabnya adalah untuk mengikat bagian-bagian kain yang tidak ingin diberi warna. Kemudian lanjut ke C, pewarna. Gunanya apa sih pewarna itu? Jawabnya adalah untuk memberikan warna pada kain batik. Yang D, lilin malam. Gunanya untuk apa? Jawabnya melukis batik dengan mengikuti pola yang telah dibuat. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 5. Apa saja yang membuat Indonesia memiliki karya seni rupa yang beragam? Jelaskan. Jawabannya adalah latar belakang suatu sejarah wilayah yang kemudian memengaruhi corak tradisional pada karya seninya. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya adik-adik. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa di like dan di komen dan di subscribe juga, di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengisi buku pena jilid 5D tema 9 benda-benda di sekitar kita. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, terima kasih. Sampai jumpa.